Oke, kita mulai. Bismillah. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang what's the difference between weight loss and fat loss. Seperti yang teman-teman ketahui, ada banyak istilah yang digunakan untuk turun berat badan. Ya, mau itu weight loss atau itu fat loss. Dan teman-teman semua, ini artikel diterbitkan di tahun 2021, berarti baru, 9 Februari, dan evidence based. Nah, ya, ada bukti, dasari bukti ilmiah. Weight loss refers to decrease in your overall body weight from muscle, water, and fat loss. Jadi kalau kita bicara weight loss, itu adalah kita bicara kehilangan otot, air, dan lemak di tubuh kita. Seperti yang teman-teman ketahui, komposisi tubuh manusia itu banyak pembagiannya, teman-teman. Tapi secara garis besar, biasanya orang lebih suka menggunakan 3 bagian utama, itu otot, air, lemak, atau biasa disebut dengan OAL, ya. Dan ketika kita bicara weight loss, maka kita bicara ketiganya. Otot, air, lemak. Tapi kalau kita bicara fat loss, maka kita bicara hanya pada bagian lemaknya aja. Sehingga banyak orang yang bilang, it's a more specific and helpful goal than weight loss. Makanya banyak orang bilang, lebih bagus itu fat loss. Kenapa? Karena yang turun lemaknya, yang kehilangan tuh lemaknya, bukan otot dan air di dalam tubuh kita. Tapi bagaimanapun teman-teman, sangat sulit untuk kita tahu yang turun tuh lemak atau otot gitu kan, kecuali kita pakai itu tadi body fat scale. Ya, apakah yang turun itu lemak atau otot, itu ada datanya, akurasi datanya bisa kita lihat berapa persentasenya dan segala macamnya. Tapi kalau kita hanya menggunakan data di timbangan biasa, atau misalnya kita menggunakan lingkar tubuh, atau kita gunakan data-data manual lainnya, itu sulit sekali kita bisa tahu yang turun itu lemak atau otot. Ya, nah artikel ini akan menjelaskan kepada teman-teman semua kenapa sih fat loss itu lebih penting daripada weight loss, dan teman-teman akan tahu perbedaan antara keduanya. Dan nanti juga akan ada tips untuk bisa turun lemak atau hilang lemak berlebih dalam tubuh kita tanpa harus kehilangan massa otot. Ya, nah kita akan mulai. So, it's common practice to track your weight loss progress using a scale. Yes, benar kan? Semua orang di dunia ini kalau mau turun berat badan ataupun diet, biasanya cara paling mudah adalah melihat angka di timbangan, ya kan? While this can be helpful, most scale don't differentiate between fat loss and muscle loss. Tapi jarang sekali timbangan itu membedakan antara massa otot dan massa lemak. Ya, jadi pokoknya teman-teman naik atas timbangan, udah itu aja lah angka timbangannya. Timbangan nggak peduli tuh, yang di atasnya tuh mau pakai baju tipis, mau pakai celana jeans, kayak mau pakai, pokoknya selama ada beban di atas timbangan, itulah berat yang ada di timbangan. Nah, tapi for that reason, tracking only your weight is not reliable way to determine whether you are losing fat or muscle and eat what amounts. Jadi, kalau teman-teman bicara tentang berat di angka di timbangan, maka teman-teman sangat sulit untuk membedakan tuh. Ini sebenarnya, ini apakah lemak saya atau ini adalah otot saya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan body fat scale yang tadi saya sudah bilang di awal. Body fat scale itu can provide a more accurate picture of your body composition by measuring the percentage of fat and muscle you have. Jadi ada banyak tuh, ya. Saya pernah timbang pakai Omron, teman-teman, di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Itu kelihatan semuanya. Bahkan di salah satu gym yang ada di kota Pontianak juga menyediakan timbangan Omron untuk kita bisa tahu analisis body composition tubuh kita tuh seperti apa. Dan pasti teman-teman juga pernah lihat. Mereknya juga banyak, ada yang Tanita, Omron. Biasanya sih Omron, Tanita, tapi ada juga merek-merek yang lain gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga bisa gunakan calipers. Jadi biasanya misalnya teman-teman datang ke dokter gizi atau ke ahli gizi, biasanya mereka akan gunakan kaliper, juga bisa digunakan. Kaliper tuh kayak penjepit gitu. Terus ada skalanya. Biasanya dijepit di bagian perut untuk melihat berapa besaran lemak di tubuh kita. Kalau kita bukan pakai kaliper, kita pakai cubit. Segini. Wow.
pakai tangan doang. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah focus on fat loss, not weight loss. Many weight loss programs claim to help you lose weight quickly and easily. Yes, benar. Di luaran sana banyak sekali orang-orang ataupun program-program yang menjanjikan bisa membuat teman-teman turun berat badan dengan cepat dan mudah, ya kan? Wow, bahkan ada iming-iming tanpa diet dan tanpa olahraga bisa turun berat badan. Waduh, sakit Bu. Aduh, saya sakit tipes teman-teman turun 5 kilo. Aduh, nggak diet, nggak olahraga. Ya, tapi bagaimanapun teman-teman, it's important to realize that a significant amount of water and muscle loss. Jadi ada banyak penelitian juga yang bilang bahwa yang turun cepat itu biasanya yang turun paling banyak adalah air dan otot di tubuh kita, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalnya nih kita kebanyakan glukosa dalam tubuh kita, ya, glukosa yang berlebih itu akan dirubah menjadi glikogen, teman-teman. Ya, glikogen itu disimpan di 2 tempat. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah sel otot. Nah, 1 gram glikogen, teman-teman, itu bisa menyimpan 3 mili air. Jadi dia ngikat air. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya kita ada 20 gram glikogen dalam tubuh, itu kurang lebih ada 60 mili air. Nah, itulah sebabnya ada istilah yang bilang bahwa kita tuh gemuk air. Ya, makanya kalau terlalu banyak karbo, terlalu banyak garam, sodium yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu cenderung mengikat air, yang akhirnya kita jadi berat badannya karena terlalu banyak air tertahan di tubuh kita. Ya, biasa dikenal dengan water retention. Jarang sekali orang gunakan gemuk air. Apalagi kalau misalnya kita bicara sama nutrisionis, sama dokter gizi, sama orang-orang yang punya background keahlian terkait bidang ini, itu mereka nggak suka tuh dengan istilah gemuk air. Ya, tapi intinya adalah water retention ini berkaitan, biasanya salah satu penyebabnya karena terlalu banyak glikogen dalam tubuh kita. Ya, glikogen itu cadangan energi dalam tubuh, teman-teman. Disimpan di otot dan sel hati. Nah, jadi biasanya ketika kita terlalu over cutting kalorinya, teman-teman ya. Misalnya langsung makan dari yang 3.000, 4.000 kalori, tiba-tiba langsung makan 800 kalori atau 900 kalori. Itu yang akan digunakan itu adalah glikogen untuk cadangan energinya, teman-teman. Dan biasanya karena glikogennya udah mau habis, otomatis sel ototnya juga akan digunakan, terus hilang massa ototnya, kemudian airnya hilang, teman-teman turun berat badan. Dan losing muscle can be detrimental as muscle is a crucial component of your overall health. Ya, dan ini penting banget teman-teman, karena banyak orang yang merasa bahwa lebih penting turun berat badan, nggak peduli dengan kondisi kebugaran, nggak peduli dengan kondisi stamina, nggak peduli dengan apapun, intinya turun berat badan aja. Padahal turun berat badan itu sebenarnya nggak terlalu signifikan kalau misalnya ujung-ujungnya teman-teman jadi sakit, teman-teman jadi nggak nyaman melakukan aktivitas, nggak fit dan segala macamnya. Ya, maintaining a healthy percentage of muscle has several benefits such as regulating healthy blood sugar level. Ya, kalau teman-teman menjaga massa otot teman-teman, itu justru bisa membuat peredaran darah teman-teman jadi jauh lebih maksimal, kemudian healthy fat level juga, triglycerid dan kolesterol juga jadi lebih sehat. Intinya adalah inflamasi atau peradangan dalam tubuh teman-teman itu bisa dicegah kalau massa otot teman-teman itu nggak hilang terlalu banyak. Ya, bahkan beberapa penelitian teman-teman itu menunjukkan bahwa a higher fat to muscle ratio to chronic disease like metabolic syndrome, heart disease, and diabetes. Orang-orang yang lebih tinggi komposisi lemak tubuhnya dibanding ototnya itu cenderung lebih
mudah terkena penyakit jantung, diabetes, ataupun penyakit seperti sindrom metabolik, teman-teman. Dan maintain your muscle may also reduce your risk of age-related muscle loss, which result in frailty and potentially disability. Dan seperti yang kita ketahui, teman-teman, massa otot semakin kita tua, semakin menurun kemampuannya. Dan tantangan paling besar ketika kita sudah lanjut usia adalah bagaimana kita bisa tetap melakukan aktivitas tanpa harus menggunakan alat bantu. Ya, seperti yang kita ketahui, teman-teman, zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang sudah berumur, ya, udah nggak bisa melakukan aktivitas, bahkan mengangkat benda pun juga merasa jauh lebih berat, penuh challenge dan segala macamnya, sehingga tanpa kita sadari itu sebenarnya adalah efek dari apa yang kita lakukan sejak dini, bukan apa pada saat kita tua. Misalnya nih, kapan kamu mau olahraga? Nanti aja lah ketika saya sudah nggak kerja lagi. Wah, kalau teman-teman mau melakukan olahraga dan menimbulkan kebiasaan berolahraga setelah teman-teman pensiun, setelah teman-teman udah nggak kerja lagi, apakah itu baik? Ya, baik. Tapi saya rasa fasenya udah mulai terlambat, teman-teman. Ya, mumpung dari sekarang nih, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada tenaga, lakukan dari sekarang. Ya, karena buat saya pribadi, investasi yang terbaik adalah investasi pada kesehatan sih sebenarnya. Ya, mau sebanyak duit apapun kita, intinya kalau kita nggak bisa nikmatin ya sama aja gitu kan. Sama seperti apa yang dikatakan almarhum ayah saya, teman-teman, bahwa beliau di waktu beliau terbaring di rumah sakit, tuh beliau ngomong, ternyata selama ini ayah kerja hanya buat bayar rumah sakit pada saat ayah sakit di hari tua. Ya Allah. Ya, jadi waktu itu ayah saya, teman-teman, masa mudanya itu kebiasaan merokok parah, ya. Terus berhenti pada saat udah punya anak, ya. Saya punya anak, saya sama adik saya bisa langsung berhenti merokok. Kemudian nggak pernah olahraga, pola makan nggak diatur, asam urat. Beliau tuh asam urat, teman. Kemudian udah selesai kerja, waktu masih kerja masih produktif kan. Nah, setelah tua pensiun, nah baru tuh mulai muncul semuanya, ya. Udah mulai jarang olahraga dan segala macam, terus sakit. Nah, pas sakit beliau ngomong tuh, oh ternyata selama ini saya kerja sampai pensiun, uangnya hanya buat bayar rumah sakit ketika beliau sakit. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu, teman-teman, ya. Walaupun ya ada anak dan ada support segala macam, tapi kalau kita misalnya di hari tua kita menikmati, terus sehat, bugar, dan segala macamnya, why not, gitu kan? Nah, jadi dimulai dari sekarang. Dan sebagai tambahan, teman-teman, the more muscle you have, the more calorie you burn at rest. Itulah sebabnya banyak orang yang bilang, nggak apa-apa, kamu kalau mau cardio, it's good buat kamu. Yang penting kamu olahraga. Tapi, kalau teman-teman combine atau kombinasikan dengan angkat beban, it's more beyond, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kardio, kalori yang terbakar adalah pada saat kardio aja. Selesai kardio, teman-teman nggak bakar kalori. Tapi pada saat teman-teman angkat beban, terus main dumbbell, main barbell, dan segala macamnya, setelah teman-teman rest, itu kalori masih terbakar. Ibarat katanya, teman-teman, semakin besar mesinnya, semakin butuh banyak bahan bakar. Semakin besar ototnya, semakin butuh kalori yang dibakar. Jadi, the more muscle, the more calorie you burn. Makanya banyak orang bilang, mulai angkat beban, ya. Tapi enggak seperti itu. Ya. Jadi angkat beban itu ada buat endurance, ya, ada berapa repetisi, ada, nanti kita akan bahas lah di next artikel berikutnya. Ada yang hipertrofi berapa repetisi dan segala macamnya. Jadi intinya adalah tergantung tujuan kita aja, goals kita tuh angkat beban untuk apa. Nah, ya, ada tekniknya. Jadi itulah sebabnya kenapa
mulai sekarang kita harus berusaha untuk mengurangi body fat percentage atau lemak tubuh kita supaya nggak terlalu berlebihan, dan maintain muscle. Kalau mau ningkatin juga malah lebih bagus ya, massa otot lebih tingkat. Dan konsekuensinya teman-teman, losing weight in the form of muscle can decrease the number of calorie you burn at rest, making it easier to regain any weight you lost in the form of fat. Nah, dari lebih mudah untuk turun berat badan kalau misalnya massa otot teman-teman tinggi daripada kalau lemak di tubuh teman-teman jauh lebih tinggi dibanding massa otot. Ya, sekali lagi karena massa otot yang banyak, kalori yang terbakar juga banyak. Dan berikutnya adalah how to lose fat and maintain organ muscle. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyain tuh. Kalau gitu, kalau misalnya saya mau turun berat badan, gimana caranya supaya yang turun itu lemaknya? Ototnya tuh gimana? Gimana caranya? Ya. Jadi there are few simple ways to ensure you will lose weight in the form of fat and either maintain organ muscle mass. Ada banyak caranya, teman-teman. Salah satunya adalah eating plenty of protein. Ya, protein tuh harus, teman-teman, harus, karena itu adalah salah satu cara buat kita maintain massa otot kita. Jadi harus ada protein. Lain cerita kalau teman-teman ada penyakit atau riwayat medis yang membuat teman-teman nggak boleh terlalu banyak asupan protein. Ya, tapi kalau teman-teman masih normal, masih sehat, masih biasa aja, nggak apa-apa, asup aja protein, teman-teman. Ya, protein itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah thermic effect of food, yaitu pembakaran kalori pada saat proses makanan. Yang paling banyak membutuhkan kalori dibakar adalah protein, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya karbohidrat, lemak masuk ke tubuh, dibakarnya itu paling 1 jam 2 jam gitu. Tapi kalau protein itu butuh kalori lebih banyak untuk ngebakarnya. Itulah sebabnya protein itu membuat kita kenyang lebih lama, teman-teman, karena butuh proses lebih lama untuk mencerna protein itu dalam tubuh kita. Terus yang kedua adalah exercise regular, ya, olahraga rutin. Olahraga rutin. And following a nutrient-dense diet that puts you in a slight calorie deficit. Pastikan kalori defisit teman-teman itu nggak pernah di bawah 1000. Jangan sampai di bawah 1000. Karena bisa chaos banget tubuh kita kalau di bawah 1000 kalori, teman-teman. Saya pernah baca beberapa artikel yang disarankan itu adalah up to 1100 sampai 1200 is okay lah. 1300 masih. Tapi kalau udah di bawah 1000 itu biasanya secara jangka pendek bagus, instan hasilnya, tapi secara jangka panjang nggak disaranin sih sebenarnya, ya. Nah, ini eat plenty of protein, ya. Protein is an important nutrient for variety of bodily function. It's necessary to make enzyme that help with digestion and energy production, regulate fluid balance, and support immune health, among other function. Banyak sekali manfaat protein, teman-teman. Dan teman-teman harus pahami bahwa salah satu manfaat protein apa? Memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi teman-teman bayangin, sel-sel tubuh kita ini jutaan, miliaran. Terus kalau misalnya nggak ada protein, terus sel-sel kita rusak, siapa yang mau regenerasinya? Nggak ada. Itulah makanya biasanya demensia, Alzheimer, dan segala macam penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sel-sel saraf, itu salah satu sebabnya adalah bukan hanya pola makan dan gaya hidup kita juga, tapi ketidakseimbangan asupan makanan yang kita makan. Itu juga mempengaruhi timbulnya penyakit tersebut, teman-teman. Gejala pikun dini, dan segala macam. Ya, dan protein is also important for maintain the muscle dan supporting a new muscle growth, especially when losing weight. Itulah sebabnya dalam pola makan, teman-teman bisa perhatikan kenapa kita sangat concern dengan protein. Salah satunya adalah agar ketika teman-teman turun berat badan, yang turun itu lemaknya, bukan muscle mass-nya, bukan massa ototnya. Ya. Bahkan ada teman-teman di penelitian dikatakan bahwa dalam 1 bulan, ya 4 minggu, young men were randomized to consume a low calorie diet contain either 0,5 sampai 1,1 gram of protein per pound, itu kurang lebih 1,2 sampai 2,4 gram per kilo dari berat badan mereka. Diteliti, ternyata hasilnya ditemukan bahwa
The men who consume the higher protein diet lost 2,9 pounds atau 1,3 kilo, more fat mass and gain 1,1 kilo more muscle than men who consume the lower protein diet. Nah, jadi dia turun berat badan 1,3 kilo, tapi yang turun adalah lemak tubuhnya daripada kelompok lain yang konsumsi proteinnya kurang. Importantly, the study found that high-intensity resistant exercise followed by high-protein recovery snack made the most difference. Also, it limited the men's fat intake to create a calorie deficit and maintain their carb intake for adequate exercise fuel. Kalau teman-teman bicara tentang protein dan teman-teman bicara tentang karbo, sangat bagus banget kalau teman-teman intens olahraganya tinggi. Secara tidak langsung kita harus pahami teman-teman bahwa karbohidrat adalah bahan bakar utama sumber energi. Itulah sebabnya kalau teman-teman mau olahraga apapun, karbohidratnya jangan pernah lupa. Ya. Nah, setelah selesai olahraga, pastikan teman-teman juga mengkonsumsi protein yang cukup supaya teman-teman bisa recovery atau balik lagi ke stamina dan kebugarannya ketika teman-teman berolahraga. Nah, ini juga dikatakan bahwa ada penelitian dari laki-laki dan perempuan yang berumur 50 tahun. Ini penelitian teman-teman ya. Penelitian yang dilakukan a review of 20 studies. Nah, jadi gini teman-teman. Penelitian ilmiah itu ada banyak. Ada penelitian yang baru dimulai, ada penelitian yang sudah dimulai, kemudian diteliti lagi. Nah, itu istilahnya a review penelitian. Jadi semua penelitian yang sudah ada diteliti lagi. Sini teman-teman bisa lihat ya, review. Jadi dari 20 penelitian ya, itu direview yang melibatkan laki-laki dan perempuan berusia 50 tahun ke atas ya. Ternyata ketika mereka mengkonsumsi protein lebih tinggi, itu more muscle mass retention and fat loss than a lower protein diet. Ternyata massa ototnya dan fat loss-nya itu jauh lebih maksimal dan optimal, teman-teman. Dibanding orang tua yang usianya 50 tahun ke atas yang mengkonsumsi lower protein diet. Jadi proteinnya kurang banget. Jadi teman-teman pastikan proteinnya cukup untuk tubuh teman-teman. For reference, the recommended dietary allowance for protein is 0,36 gram per pound atau 0,8 gram per kilo of body weight per day. Jadi ada yang bilang, ada kan orang kan suka nanya, sebenarnya kebutuhan protein kita tuh berapa sih? Jadi beda-beda. Ada yang membedakan laki-laki dengan wanita, ada yang membedakan laki-laki, wanita, dan umur. Tapi di sini dikatakan di artikel ini teman-teman cukup 0,8 gram dikali berat badan teman-teman. Nah, itulah kebutuhan protein harian teman-teman. Ya. Exercise. Nah, exercise is the most effective way to encourage fat loss rather than muscle loss. Ini penting banget. Itulah sebabnya kalau teman-teman mau turun berat badan aja, pola makan udah cukup. Tapi kalau teman-teman pengen turun berat badan terus jadi jauh lebih bugar, maka teman-teman harus olahraga. Suka tidak suka, mau tidak mau, olahraga is a must. Harus, teman. Ya, salah satu sebabnya adalah menjaga supaya yang turun itu bukan otot. Makanya kita harus olahraga. Penelitian dari 6 penelitian di review teman-teman ditemukan bahwa older adult, jadi orang yang sudah tua with obesity, orang tua obesitas who engage in cardio and weight training at least 3 times per week while following a calorie restricted diet retain 93% more of their muscle than those who did not exercise. Teman-teman, jadi dari beberapa penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang sudah tua yang mengkombinasikan kardio dengan angkat beban setidaknya seminggu 3 kali, terus dikombinasikan dengan pola makan, diet, dengan defisit kalori, itu ternyata bisa meningkatkan 93% massa ototnya daripada orang-orang yang nggak olahraga sama sekali. Dan exercise alone is an effective strategy to maintain muscle mass with dieting, but combining exercise with a higher protein intake might help optimize your result. Jadi kalau teman-teman udah fokus dengan asupan protein,
ditambah lagi dengan teman-teman berolahraga, itu hasilnya jauh lebih optimal dibanding teman-teman hanya atur pola makan, terus nggak olahraga, atau olahraga aja, tapi nggak atur pola makan. Dan di sini dikatakan bahwa the physical activity guideline for Americans recommended adult get at least 150 sampai 300 menit per minggu untuk kardio, teman-teman. 150 sampai 300 menit per minggu, bukan per sekali sesi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu 5 hari dalam 1 minggu, kalau 150 berarti 30 menit aja. 30 menit olahraga dalam 1 hari, dilakukan 5 hari. Dalam 1 minggu, teman-teman udah mencukupi apa yang disarankan oleh Physical Activity Guideline untuk orang Amerika. Ini untuk orang Amerika, untuk orang Indonesia ada sendiri mungkin, ya. Dan kalau teman-teman mau tambahkan dengan angkat beban, itu di sini dibilang bahwa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman, ya. Dan intinya adalah bagaimana teman-teman follow a reduced calorie diet. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, the basic principle buat turun berat badan adalah kalori defisit, ya. Mau kayak teman-teman mau pakai metode apapun, mau pakai cara apapun, selama dia defisit kalori, teman-teman pasti turun berat badan. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa lama metode atau diet itu mau kita lakukan? Nah, apakah dia sustain sampai jangka waktu, atau dia hanya bisa sampai hasil instan aja, dan segala macamnya. Ya. Jadi intinya adalah you can create a calorie deficit by eating fewer calorie or exercise. Jadi kalau teman-teman mau defisit kalori, sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama adalah kurangi kalori dari makanan atau bakar lebih banyak kalori pada saat olahraga. Dan seperti yang kita ketahui, lebih sulit bakar lebih banyak kalori pada saat olahraga, teman-teman. Karena kalau kita makan kentang goreng aja, misalnya let's say 200-300 kalori masuk, bakarnya itu bisa lari 1 jam. Makannya bentar, bakarnya lama, ya. Jadi lebih cenderung lebih mudah untuk bakar, lebih mudah untuk kurangi kalori dari makanan daripada bakar kalori lebih banyak di saat olahraga. Ya, tapi teman-teman, cutting your calorie too much can lead to a greater loss of muscle rather than fat. Kalau kita terlalu banyak, terlalu ekstrim, ya, memotong kalori harian kita, itu yang turun biasanya bukan lemak tapi otot, ya. Jadi teman-teman bisa kurangi beberapa kalori, dan tambahkan eating more fruit, vegetable, whole grain, lean protein food, low fat dairy, and fewer sugar sweetened product and beverage, processed meat and fried foods. Intinya adalah teman-teman atur pola makan dan banyak makan buah, sayur-sayuran. Nah, kayak gitu-gitu, ya. Bottom line-nya, kesimpulannya adalah weight loss refers to a decrease in your overall body weight, where fat loss refers to weight loss that occurs especially from loss in fat mass. Jadi intinya sekarang kita harus fokus dengan yang namanya fat loss daripada weight loss. Tapi nggak harus juga mengesampingkan angka di teman-teman. Angka di timbangan tuh bisa jadi track record kita dalam program diet ini. Yang jadi bumerang biasanya adalah menjadikan angka di timbangan itu satu-satunya acuan. Nah, itu tuh yang biasanya jadi jadi buat kita stres. Aduh, udah coach, udah 4 hari kok nggak ada perubahannya. Waduh. Coach, tolong coach, diet saya gagal kayaknya. Kenapa? Saya udah 5 hari nih nggak ada penurunan berat badan. Ya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang progres, maka kita bicara tentang proses. Kalau kita bicara proses, maka kita bicara tentang waktu. Dan kalau kita bicara tentang waktu, maka nggak sesingkat itu juga transformasi yang akan kita dapatkan pada saat kita pengen dapetin hasil diet turun berat badan secara optimal dengan sehat dan bugar, teman-teman. Ya, jadi butuh waktu. Dan
you can prioritize fat loss by eating plenty of protein, exercise, and moderately restricting your calorie. Oke, ini 2021. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana teman-teman fokus pada fat loss dan mempertahankan massa otot serta bisa track record dari program diet teman-teman. Ya,